hormati, perkenankanlah pada sore hari ini saya menyampaikan press conference berkaitan dengan pencegahan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Sumedang. Perlu saya sampaikan Ibu dan Bapak, dalam pencegahan ini ada yang namanya PDP, pasien dalam pengawasan, dan ODP, orang dalam pengawasan, orang dalam pemantauan. Tapi grade-nya yang bukan parah, grade-nya itu PDP itu pasien dalam pengawasan, yang kedua orang dalam pemantauan. Kalau pasien dalam pengawasan, dia itu ada gejala seperti pneumonia dan dia dirawat di rumah sakit. Tapi kalau orang dalam pemantauan itu tidak ada gejala pun dipantau, karena mereka baru datang dari luar negeri ke Indonesia. Contoh yang umroh. Nah, di Sumedang sendiri ada satu pasien dalam pengawasan itu pulang umroh dan sekarang sedang dirawat di Bandung. Tapi ini belum tentu karena gejalanya tidak menunjukkan itu informasinya. Cuma kita ingin betul-betul menjaga. Kemudian ada 90 orang dalam pemantauan. Ini sebagian besar adalah yang pulang umroh, ada yang kegiatan sekolah, dan ada yang TKI yang baru pulang dari luar negeri. Yang 90 orang dalam pemantauan ini, jadi sekali lagi nggak ada gejala pun dia dipantau. 42 orang sudah clear, maksudnya sudah 14, lebih dari 14 hari. Tinggal 48 orang lagi. Jadi di Sumedang kesimpulannya memang ada 48 orang dalam pemantauan, sebagian besar mereka pulang umroh. Seperti apa dipantauannya? Didatangi oleh surveillance, kemudian oleh dokter. Di hari pertama diberikan isian, format isian. Rata-rata alhamdulillah mereka tidak ada gejala, tinggal nunggu batas waktu inkubasi 14 hari tadi. Jadi clear ya, tinggal 48, sebagian besar yang baru pulang umrah. Ini karena kami proaktif. Di rapat sebelumnya saya mimpin langsung dengan Forkopimda, dengan Dinkes, rumah sakit, Disnaker, Kementerian Agama dan sebagainya. Awas jangan sampai tidak ada yang terpantau orang yang datang dari luar negeri. Akhirnya Kemendak berikan data ini yang umroh, langsung kita datang. Jadi kalau sekarang nyebar sudah 3 besar, orang kan bisa salah menafsirkan. Justru itu lebih bagus kita memantau yang kurang dari luar negeri, datanya lebih valid, kita langsung ngecek ke orangnya lewat koordinasi antara Dinkes dengan Kementerian Agama dan penyelenggara ibadah haji yang ada di Sumedang. Cuma di kita ada sekarang 48 orang dalam pemantauan, sebagian besar pulang umroh tapi mereka tidak ada gejala, hanya untuk memenuhi 14 hari mereka tidak dulu keluar rumah. Yaitu berkaitan dengan eskalasinya yang sekarang semakin meningkat penyebaran virus corona ini, tentunya pemerintah daerah pun sejalan dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat harus menyatakan sikapnya. Seperti apa upaya di Sumedang untuk mengantisipasi darurat kesehatan global yang sudah menjadi pandemik ini, sehingga diperlukan 4 surat edaran berkaitan dengan pencegahan penyebaran COVID-19 ini dalam rangka melindungi masyarakat Kabupaten Sumedang. Pertama,
Pemda Sumedang melakukan kebijakan yang pertama untuk pendidikan, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dilaksanakan di rumah mulai tanggal 16 sampai 28 Maret. Jadi mulai besok Senin. Jadi mulai besok kegiatan belajar mengajar dilaksanakan di rumah masing-masing, dan nanti kami sudah yang kedua, kepala satuan pendidikan agar menugaskan setiap guru dan tenaga kependidikan untuk memberikan tugas atau pembelajaran jarak jauh kepada seluruh peserta didik yang belajar di rumah sebagaimana angka 1 di atas. Nah, dalam pemberian tugas atau pembelajaran jarak jauh yang diberikan oleh guru agar menyampaikan materi tambahan tentang coronavirus disease 19. Jadi KBM-nya di rumah memberikan tugas-tugas kepada murid, guru-gurunya. Cuma kami minta ada tambahan materi berkaitan dengan pencegahan virus corona. Jadi guru proaktif juga, anak-anak memahami ini, mengenalnya, bagaimana mengantisipasinya dan tidak panik, kemudian menyampaikannya pula pada orang tuanya. Jadi itu yang berkaitan dengan pendidikan. Adapun untuk guru tetap masuk. Jadi untuk guru kepala sekolah tetap masuk, dan nanti diarahkan membersihkan, diantaranya selain memberikan tugas jarak jauh, membimbing jarak jauh, diberikan tugas untuk membersihkan kelas dengan disinfektan. Di sekolah-sekolah akan di semua ruangan akan disemprot. Jadi kelas-kelas Sumedang selama libur ini akan istilahnya disterilisasi, Pak, ya? Atau apa namanya, Pak? Di disinfektan, gitu. Disemprot disinfektan. Itu berkaitan dengan pendidikan. Jadi anak-anak belajar di rumah, guru tetap ada di kelas, sekolahnya dibersihkan dengan disinfektan. Yang kedua, ya, berkaitan dengan perangkat daerah, dengan SKPD yang ada di Sumedang. Satu, saya menginstruksikan kepada seluruh perangkat daerah untuk menunda kegiatan perjalanan dinas luar daerah. Jadi ada studi banding, ada keluar daerah sampai dengan batas waktu yang akan ditentukan kemudian. Yang kedua, membatasi atau menjadwal ulang kunker dari daerah lain ke Sumedang sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian. Jadi selama ini yang banyak kunker luar daerah itu ke mall pelayanan publik, yang banyak sekali tiap daerah datang, dan juga dari Jakarta. Yang ketiga, membatasi dan atau menunda penyelenggaraan kegiatan yang melibatkan banyak orang. Jadi yang melibatkan banyak orang ini akan dibatasi, karena ini bagian dari orang tidak banyak bersentuhan. Yang keempat, menutup sementara area publik yang dikelola oleh pemerintah daerah Kabupaten Sumedang, seperti Gor Haji Malela, Tapura, Cipanas, Ahmad Yani, Taman Kota, Alun juga pasti ditanyakan nanti. Buka tutup. Karena tidak eskalasinya sekarang kerjaan tinggi, ya lebih baik menjaga keselamatan kita semuanya, menjaga kesehatan keselamatan. Jangan sampai kontraproduktif, anak bukan libur dan anak belajar di sekolah, alun-alun muka khawatir. Nanti ini sempatnya kita tutup kembali. Yang ketiga, untuk kewilayahan. Jadi tadi ada zona, kalau bola ada zona marking gitu ya. Ada man to man marking, ada zona markingnya.
Zona itu kewilayahan, kebijakan kami yang pertama menunda kegiatan upaya kesehatan berbasis masyarakat seperti posyandu dan posyandu lansia, serta tidak memberikan izin untuk sementara berbagai kegiatan yang diadakan oleh pemerintah Sumedang dan atau pihak lain yang melibatkan banyak orang. Itu yang banyak orang kita tidak izinkan. Yang kedua, imunisasi tetap dilakukan di fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP, dan untuk kegiatan lain selanjutnya selalu berkoordinasi dengan Dinkes melalui puskesmas tempat. Yang ketiga, untuk kewilayahan kami menginstruksikan kepada para camat, lurah, dan kepala desa untuk melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat agar tetap tenang, selalu waspada dan tidak panik, serta tidak melakukan aksi borong masker, hand sanitizer, sembako, dan kebutuhan lainnya. Ini mohon bantuan juga pada media untuk menenangkan masyarakat. Tetap tenang, jangan panik, tapi tetap tidak meremehkan pula. Tidak ada panic buying, membeli berlebihan. Itu berkaitan dengan kewilayahan. Yang keempat, berkaitan dengan kepariwisataan. Di pariwisata ini kan orang datang, kalau kami bisa batasi dulu kan, jangan dulu datang. Jadi pariwisata kan orang datang ke tempat-tempat wisata. Untuk itulah berkaitan dengan pariwisataan ini, pertama melakukan sosialisasi dan edukasi tentang pandemi COVID-19 kepada seluruh karyawan di lingkungan kerjanya masing-masing, dengan titik berat selalu menjaga kebersihan lingkungan melalui tindakan pembersihan atau pencucian dengan deterjen atau sabun dan desinfektan terhadap alat-alat atau sarana yang disentuh banyak orang seperti handle pintu, tombol lift, railing tangga, kamar mandi, toilet, dan sebagainya. Jadi itu harus sering dibersihkan, yang banyak disentuh oleh masyarakat luas. Yang kedua, merumahkan karyawannya yang sakit demam, flu, batuk, pilek, dan dianjurkan untuk secepatnya mengakses sarana pelayanan kesehatan. Itu berkaitan dengan kepariwisataan, dan ini pun terutama ditujukan untuk keluarga besar PHRI. Jadi ditujukannya untuk keluarga besar PHRI, Persatuan Hotel Restoran Indonesia. Nah, kemudian bagaimana dukungan anggarannya sambil menunggu dari pusat dari provinsi? Tentunya kami harus terus berjalan berkaitan dengan pencegahan penyebaran COVID-19 ini. Kami sudah membuat kebijakan akan ada penyesuaian anggaran pada UPTD Puskesmas dan RSUD dengan Dinkes sesuai dengan ketentuan pengolahan anggaran BLUD, rumah sakit dan puskesmas, sesuai dengan pengolahan anggaran BLUD. Karena untuk optimalisasi pencegahan penyebaran COVID ini tentunya butuh alokasi anggaran. Oleh karena itulah akan dilaksanakan penyesuaian anggaran pada BLUD, RSUD, dan juga UPTD Puskesmas. Di samping itu kami pun akan ada pergeseran anggaran dari pos tidak tersangka untuk dialokasikan menjadi belanja langsung pada Dinas Kesehatan.